saya Christian Daniel Tindus Sitorus, asal UPD Lapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar. Hai, nama saya Lengkap, saya pelaku. Halo, saya Noperina dari Lapas Perempuan kelas 2A Medan. Sebagai petugas pemasyarakatan, saya berupaya memberikan pelayanan terbaik, salah satunya melalui pembinaan literasi. Di sini, warga binaan belajar membaca dan menulis, mulai dari yang belum rapi hingga menjadi lebih baik. Dalam memberikan pelayanan, menjaga keamanan dan ketertiban adalah prioritas. Ketika terjadi konflik antar warga binaan, saya bertindak cepat, tegas, namun tetap humanis. Saya melerai tanpa kekerasan, mengajak berdialog, dan juga membangun kesadaran untuk saling menghormati. Selain itu, pelayanan yang baik juga diwujudkan melalui kontrol rutin blok hunian WBP. Saya memastikan kondisi lingkungan bersih, aman, dan warga binaan dalam keadaan baik. Di setiap langkah patroli, ada tanggung jawab yang tidak boleh terlewat. Satu persatu gembok diperiksa, dipastikan terkunci, dan dipastikan aman. Bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi bentuk kewaspadaan terhadap setiap kemungkinan. Dalam diamnya blok hunian, kami memastikan semuanya tetap terkendali. Setiap warga binaan memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Ketika ada yang mengalami kesulitan atau terlihat murung, kami hadir untuk memberikan perhatian. Untuk itu, sebagai petugas, kami menunjuk 3 orang WBP sebagai mentor internal agar dapat memimpin program seperti share feeling. Melalui pendekatan kelompok, mereka saling menguatkan dan belajar peduli satu sama lain. Hal ini penting untuk membangun mental yang lebih kuat dan positif. Sebagai pelayan publik, saya harus siap mendengarkan setiap keluhan warga binaan dan memberikan mereka kesempatan dan memanggil WBP yang bersalah ke pos, serta memberikan punishment atau hukuman seperti strafsel jika diperlukan kepada WBP yang terbukti bersalah atau merugikan orang lain. Saya selalu meningkatkan efektivitas kegiatan kontrol keliling atau trolling, pemeriksaan fasilitas keamanan seperti gembok yang belum terkunci dengan baik, pemantauan aktivitas WBP di dalam dan di luar kamar, disertai juga dengan evaluasi berkala untuk menemukan celah keamanan sehingga kondisi blok tetap kondusif dan terkendali. Core value yang kedua adalah akuntabel. Saya juga melakukan pencatatan kepada setiap warga binaan yang mau belajar dan mengikuti setiap program pembinaan yang ada di lapas. Sebagai calon ASN, saya menjunjung tinggi disiplin dan integritas dengan datang tepat waktu ketika bertugas. Saya juga memberikan informasi yang benar kepada warga binaan ketika mereka melontarkan pertanyaan. Setiap fasilitas kantor seperti HT, mic, garet, dan kunci dikembalikan dengan tertib ke tempat semula ketika selesai digunakan, serta menjaga kondisi sarana prasarana agar tetap layak digunakan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Saya juga menolak segala bentuk gratifikasi atau imbalan dan tidak memberikan perlakuan khusus kepada warga binaan, baik karena suku, agama, budaya, tempat tinggal, maupun kedekatan. Yang ketiga yaitu kompeten, di mana saya memantau dan membantu pelatihan warga binaan oleh petugas pelatihan rehabilitasi moralitas terkait metode pembinaan terbaru, misalnya teknik komunikasi persuasif, pendekatan psikologis, ataupun pelatihan keterampilan kerja bagi warga binaan agar pembinaan tidak monoton dan lebih efektif. Saya juga ikut mempelajari karakteristik dan kebutuhan warga binaan secara berkala, baik melalui observasi atau diskusi ringan, sehingga pendekatan pembinaan bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Selanjutnya, saya juga melakukan evaluasi diri setelah kegiatan pembinaan dengan mencatat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.
sebagai dasar peningkatan kualitas mentoring berikutnya. Saya juga menyampaikan materi pembinaan secara sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami, agar warga binaan benar-benar mengerti dan mampu menerapkannya. Saya juga turut memberikan pendampingan langsung kepada warga binaan saat mereka mempraktikkan keterampilan atau mengikuti program pembinaan. Tak lupa juga, saya mendorong warga binaan yang sudah berkembang untuk membantu teman yang lainnya sehingga tercipta lingkungan belajar yang saling mendukung. Saya menyusun rencana pembinaan yang terstruktur dan terukur, mulai dari tujuan, materi, hingga evaluasi, agar program pembinaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Saya juga mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan secara disiplin, konsisten, dan penuh tanggung jawab sesuai jadwal dan standar operasional yang berlaku. Serta saya juga memastikan adanya hasil nyata dari pembinaan seperti peningkatan keterampilan, perubahan sikap, atau keberhasilan warga binaan dalam mengikuti program lanjutan. Yang keempat yaitu harmonis, di mana saya turut mendengarkan pendapat atau keluhan dari warga binaan dengan empati dan tanpa menghakimi, agar mereka merasa didengar dan diterima. Saya juga memperlakukan seluruh warga binaan secara adil tanpa diskriminasi, baik dari segi suku, agama, kasus, maupun latar belakang sosial, sehingga semua merasa dihargai dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Saya juga menggunakan bahasa yang sopan dan tidak merendahkan saat memberikan arahan atau teguran, sehingga warga binaan tetap merasa dihormati sebagai individu. Saya juga selalu membantu warga binaan yang kesulitan, baik itu karena masalah kesehatan atau memahami pekerjaan dengan memberikan penjelasan ulang atau pendekatan yang lebih sederhana. Tak lupa juga saya memberikan motivasi dan dukungan moral kepada warga binaan yang mengalami penurunan semangat atau menghadapi masalah pribadi. Saya juga memfasilitasi warga binaan untuk saling membantu, seperti mengarahkan warga binaan yang sakit untuk digotong oleh teman sekamarnya dan dibawa ke klinik, sehingga tercipta rasa kebersamaan dan saling peduli antar sesama. Saya juga turut menciptakan suasana di lingkungan lapas maupun blok yang nyaman dan tertib, dengan menjaga komunikasi yang baik serta menghindari konflik. Terkadang, saya juga menjadi penengah atau mediator jika terjadi perselisihan antara rekan kerja dengan pendekatan yang adil dan solutif. Saya juga turut mendorong budaya saling menghargai dan bekerja sama dengan lingkungan lapas atau blok agar tercipta keharmonisan, keamanan, dan ketertiban di dalam blok hunian. Yang kelima yaitu loyal, di mana saya melaksanakan tugas dengan jujur dan adil serta berkomitmen teguh di setiap langkah dalam memulai pekerjaan. Contohnya, saya mengisi buku laporan harian dengan jujur dan tanpa merekayasa setiap kejadian yang saya isi di dalam buku laporan harian tersebut. Saya sebagai mentor bagi warga binaan, meskipun dalam kondisi banjir, saya tetap hadir dan melaksanakan tugas banjir dengan penuh tanggung jawab tanpa meninggalkan kewajiban yang telah diberikan kepada saya. Saya juga memastikan bahwa kegiatan pembinaan tetap berjalan dengan aman dan tertib, serta memberikan arahan dan bimbingan kepada warga binaan agar tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi kondisi darurat. Selain itu, saya juga berkoordinasi dengan rekan kerja untuk menjaga keamanan dan ketertiban lapas agar tetap kondusif. Dalam bekerja, saya menolak tindakan yang melanggar hukum atau etika walaupun ada tekanan dari pihak lain. Saya selalu bersikap sopan, disiplin, dan profesional saat bertugas, agar menciptakan citra positif sebagai petugas lapas. Saya juga tidak menyebarkan informasi negatif atau konflik internal kepada pihak luar yang dapat merusak nama baik instansi saya. Sebaliknya, saya tidak menyebarkan berita positif terkait kegiatan pekerjaan, PT, maupun instansi dalam bersosial media. Saya juga tidak memberikan informasi yang penting pada instansi kepada pihak yang tidak berwenang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Serta saya juga menggunakan data dan informasi kantor hanya untuk kepentingan pekerjaan. Saya juga harus bijak dalam menggunakan sosial media agar tidak membocorkan hal yang bersifat internal perihal instansi saya. Core value selanjutnya ialah adaptif.
Saya menyesuaikan metode pembinaan dengan kemampuan warga binaan seperti menggunakan metode belajar sederhana dan pembagian kelompok berdasarkan kemampuan. Saya menyesuaikan cara berkomunikasi saat terjadi konflik dengan membaca situasi dan melakukan pendekatan persuasif agar masalah cepat terselesaikan. Saya beradaptasi dengan kondisi lapangan dengan meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan pola kontrol untuk menjaga keamanan blok tetap kondusif. Saya berinovasi menggunakan media sederhana seperti flashcard dan permainan edukatif agar pembinaan lebih menarik. Saya menciptakan forum diskusi seperti sharing session agar warga binaan dapat menyampaikan masalah dan mencari solusi bersama. Saya mengembangkan pendekatan personal agar warga binaan lebih terbuka sehingga potensi gangguan keamanan dapat deteksi sejak dini. Saya secara proaktif mengidentifikasi warga binaan yang belum bisa membaca dan memberikan pembinaan secara bertahap. Saya aktif melakukan pendekatan kepada warga binaan yang berpotensi konflik dan melakukan mediasi sejak dini. Saya rutin melakukan kontrol lingkungan dan mengajak warga binaan ikut menjaga keamanan sebagai tanggung jawab bersama. Dengan sikap adaptif, saya mampu menghadapi perubahan dan menjaga keamanan serta pembinaan tetap berjalan optimal.